Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 9. Mari kita lanjutkan latihan ya, pembahasan soal untuk PAS Gasal ya, yaitu penilaian akhir semester Gasal materi IPA kelas 9 semester 1. Kali ini pada bagian nomor 2, yaitu untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 25. Langsung saja kita mulai, tapi kalian jangan lupa ya, tetap prokes, persiapkan untuk PAS dengan baik agar kalian dapat mencapai nilai secara maksimal ya. Langsung saja nomor 16. Nomor 16 di sini ada gambar ya. Ini adalah partikel penyusun atom. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini menunjukkan apa? Langsung saja kita cari jawab dan pembahasannya. Nomor 1 itu neutron ya, karena inti itu terdiri dari neutron dan proton. Kemudian yang mengitari atau sekelilingnya itu adalah negatif atau elektron ya. Jadi komponen netral dengan positif menyusun inti atom. Kemudian yang bergerak mengelilingi lintasan ini disebut elektron. Jadi pembahasannya ini ya. Atom tersusun atas partikel proton, elektron, dan neutron. Elektron yang bermuatan negatif ya ini ya, berputar mengelilingi inti atom ya. Inti atom terdiri dari neutron dan proton yang bermuatan positif. Neutron itu bermuatan netral dan proton itu bermuatan positif. Nomor 17. Arti benda dapat bermuatan listrik. Ini ya. Sebuah benda dapat bermuatan listrik karena digosok dengan benda lain. Benda bermuatan negatif memiliki jumlah elektron lebih banyak dari proton. Jadi elektronnya itu, elektron seperti yang kita ketahui kan berarti negatif, itu jumlah negatifnya itu lebih banyak daripada proton ya. Karena yang bisa menyebabkan adanya arus listrik kan yang elektron. Ini ya penjelasannya. Proton berada dalam inti atom tidak dapat berpindah karena gesekan antar benda. Yang bisa berpindah itu hanya elektron. Nomor 18. Benda A menolak benda B tetapi ditarik benda C. Bila benda C dan D didekatkan akan saling tarik-menarik. Berarti C dan D ini apa? Ini ya, berbeda jenis ya. Berarti A dan B tidak berbeda jenis karena ini apa? Menolak benda B. Berarti A dan B ini, maksud kami A dan B ini sejenis karena tolak menolak, sedangkan C dan D ini tidak sejenis sehingga tarik menarik. Benda C adalah penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol. Jawabannya ini ya. Kesimpulannya benda A dan D itu bermuatan positif. Dan ini ya penjelasannya. Benda C bermuatan listrik negatif dengan urutan muatan listrik A, B, C, dan D adalah A itu positif, B itu positif, sedangkan C itu negatif dan D itu positif. Benda X adalah kaca yang digosok dengan kain sutra. Benda Y adalah balon yang digosok dengan wool. Bila X dan Y didekatkan, maka ini jawabannya ya, akan saling menarik karena ini X-nya bermuatan positif dan Y bermuatan negatif. Penjelasannya, benda X bermuatan positif karena sebagian elektronnya pindah ke sutra, sedangkan Y bermuatan negatif karena mendapat elektron dari wool ya. Muatan positif dan negatif akan saling tarik menarik. Nomor 20. Handuk digosokkan pada penggaris plastik. Atau sebaliknya, penggaris plastik digosokkan pada handuk. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi pada handuk itu kan bermuatan positif. Penggaris itu bermuatan negatif. Perpindahan elektronnya bagaimana? Elektron berpindah dari handuk ke penggaris.
Penjelasannya adalah ini, handuk bermuatan positif karena sebagian elektronnya pindah ke penggaris. Hal ini menyebabkan penggaris kelebihan elektron dan bermuatan listrik negatif. Ini penjelasannya. Kita menuju ke soal nomor 21. Partikel, ya, ini yang ditanyakan X, Y, Z, mirip dengan soal yang tadi ya, yang pertama. Berturut-turut adalah jelas, inti atom ini terdiri dari neutron dan proton. Berarti ini ya, Z dan Z ini adalah neutron dan proton. Sedangkan X ini yang mengelilingi, yang bisa berputar. Berarti dia siapa? Dia berarti elektron. Penjelasannya adalah ini, partikel X, Y, dan Z adalah elektron ya, X-nya elektron, kemudian Y-nya neutron dan proton. 22. Benda P digosok dengan Q sehingga benda P kehilangan banyak partikel. Banyak partikel X berpindah menuju Q, maka secara keseluruhan muatan kedua benda tersebut adalah ya P bermuatan positif dan Q bermuatan negatif. Penjelasannya, P kehilangan elektron akan bermuatan negatif. Sebaliknya, Q mendapatkan tambahan elektron akan bermuatan negatif. Ya, seperti itu. Sekarang nomor 23 ya. Benda ya. Seperti dalam gambar A, B, C, D ini dibuat ayunan gitu ya. Jika benda D mana ini ya, bermuatan listrik positif. Berturut-turut maka ya, ini positif. Tarik-menarik dengan C, berarti C ini apa? Negatif. Gitu. Ya, sebaliknya yang jelas D ini kan positif ya. D ini positif, otomatis. Nah, ini harus sejenis. Kenapa? Karena ini tolak-menolak. Berarti E ini apa? Positif. Kemudian kalau ini positif, berarti C ini kan tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti harus berbeda dengan D. C berarti negatif ya. Ini berarti C ini salah. Kemudian B apa? B itu kan tolak-menolak. Kalau C-nya negatif berarti B-nya negatif dan A berarti positif. Mohon maaf, ini berarti jawabannya apa? Ini C-nya di sini berarti negatif. Nanti saya ubah ya. Kita lanjutkan. Nomor 24. Alfian Surya melakukan percobaan dengan 2 buah balon yang sudah ditiup dan diikat ya. Kemudian menggosok balon pertama dengan kain wol, lalu menggantungnya pada sebatang kayu ini. Kemudian Alfian Surya menggosok balon yang kedua dengan kain wol yang sama beberapa saat ini ya. Ketika Alfian Surya mendekatkan balon kedua pada balon pertama, timbul gaya elektrostatis pada kedua balon. Respon yang terjadi atau yang ditunjukkan gambar 2 adalah ya, kedua balon bermuatan negatif dan menghasilkan gaya tolak. Penjelasannya, kedua balon bermuatan negatif dan bila didekatkan akan menghasilkan gaya tolak yang menyebabkan kedua balon saling menjauh. Ya, berarti jawabannya itu. Sekarang nomor 25, nomor terakhir di bagian ini ya. Pernyataan yang benar tentang ini ya, gaya listrik. Nah, ini dia. Muatan positif dan negatif yang berdekatan akan menghasilkan gaya tarik ya. Akan tarik-menarik. Yang kedua, semakin jauh jarak dua muatan akan menghasilkan gaya listrik yang semakin kecil. Nah, sementara karena pembahasan bagian 2 ini yaitu nomor 16 sampai dengan nomor 25 ya, sudah saya jelaskan di atas, silahkan dipelajari kembali dan semoga penilaian akhir semester yang akan kalian jalani, kalian akan mengalami kesuksesan. Amin. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.